dikenal sedang parkirkan kendaraan di yang tidak dikenal sedang parkirkan kendaraan di tepi jalan. Kemudian pelaku dan NT berhenti dan turun dari motor menghampiri korban, lalu pelaku berkata kepada korban, "Kasih kunci motor sini." Dan saat itu korban tidak berikan, sehingga pelaku mengayunkan parang kepada korban. Pada saat itu pelaku melihat ada warga yang berdatangan di sekitaran, sehingga pelaku dan temannya melarikan diri. Kemudian dari hasil interogasi, pelaku ini mengaku sudah terlibat 5 tindak pidana curas. Nanti untuk urut-urutan LP-nya, silakan rekan-rekan setelah kita conference, rekan-rekan bisa langsung bertemu dengan Pak Kasat Reskrim untuk menjelaskan. Pada intinya tuh beberapanya diantaranya itu ada 3. Curas hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 di Jalan Kaleng Boite, Kelurahan Wonorejo. Kemudian curas tanggal 31 Desember 2024 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tumaritis, sekarang Tumaritis. Kemudian terjadi lagi curas tanggal 15 Juli 2025 di Jalan Kendari, Belakang Koreng, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire. 2 lagi nanti rekan-rekan komunikasi dengan Pak Kasat. Kemudian dari hasil pengungkapan penangkapan tadi, beberapa ini ada di depan. Kemudian barang yang bisa kita amankan dari saudara Tepanus Yumai, minta maaf, SD inisial. Ini ada 1 buah HP Nokia warna biru ada di depan. Kemudian 1 buah samurai, 1 buah tang potong, 1 buah pisau, 1 buah kunci L, 1 buah obeng warna kuning, dan 2 buah kalung. Kemudian kronologis penangkapan tadi pada hari ini tanggal 5 September 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur dipimpin Kanit Resmob bersama dengan anggota Resmob melaksanakan mobile dan penyelidikan terhadap para pelaku curas-curat yang selama ini kita targetkan. Kemudian setelah tim mobile di sekitaran Jalan Perintis BMW, tidak lama kemudian pelaku penganiayaan berat ini terhadap Pak Pendeta yang sudah diprofiling melintas, sehingga berboncengan bersama istrinya melince Gubai. Jadi saudara NT melintas bersama istrinya melince Gubai, dan salah satu rekannya atas nama ST menggunakan sepeda motor dan melintas tepat di lampu merah Wonorejo. Selanjutnya, ketika mereka lihat, dalam hal ini dari tim Resmob melihat bahwa mereka itu yang ditargetkan lewat, mereka melakukan pengejaran. Kemudian berhasil menangkap NT dengan mengamankan pelaku dan salah satu rekannya, dalam hal ini ST, yang bawa alat tajam samurai, dan petugas berhasil amankan alat tajam. Situasi aman terkendali. Rekan-rekan, pada saat pengamanan tadi, rekan-rekan bisa lihat ada kita lumpuhkan karena mereka melawan. Sehingga karena mereka bawa parang, kita harus lumpuhkan. Baru bisa kita amankan. Kalau kita misalnya adu tangan, pasti kita kena korban. Jadi kita lumpuhkan, kita lakukan tindakan tegas terukur,
dan akhirnya bisa kita dapatkan. Kemudian modus operandi mereka ini selalu bawa parang, tunggu di TKP, menunggu korban yang melintas, lalu pelaku melakukan penghadangan dengan parang yang disediakan, kemudian dengan ancaman pelaku merebut atau merampas barang-barang milik korban dan tidak segan-segan untuk melakukan yang seperti dialami oleh Bapak Pendeta. Kemudian barang milik korban berupa sepeda motor dalam pengawasan pelaku setelah diambil kemudian dijual ke wilayah Paniai, di mana uang hasil penjualan digunakan. Polres Nabire tangkap pelaku penganiayaan berat dan curas bersenjata tajam. Nabire, Papua Tengah. papdnews.com. Kepolisian Resor Polres Nabire berhasil menangkap 2 pelaku tindak pidana penganiayaan berat dan pencurian dengan kekerasan curas yang selama ini meresahkan masyarakat. Penangkapan dilakukan oleh tim Resmob pada Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2025, sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur di sekitar Jalan Perintis, Nabire. Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, SIK, dalam press release menjelaskan bahwa pelaku utama berinisial MT ditangkap saat berboncengan dengan istrinya. Sementara seorang rekannya, ST, diamankan di lokasi berbeda tepat di lampu merah Wonorejo saat mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa samurai. Petugas sempat melakukan tindakan tegas terukur karena para pelaku melawan dan membawa parang. Hal ini dilakukan demi keselamatan petugas serta menghindari jatuhnya korban, ungkap Kapolres. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone Nokia warna biru, 1 bilah samurai, 1 bilah pisau, 1 bilah tangkotong, 1 buah kunci L, 1 obeng warna kuning, 2 buah kalung. Kapolres menjelaskan modus pelaku yakni dengan membawa parang, menunggu korban di lokasi tertentu, lalu menghadang dan merampas barang berharga milik korban. Hasil rampasan, termasuk sepeda motor, kemudian dijual ke wilayah Paniai. Uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya seorang pendeta menjadi korban penganiayaan berat yang dilakukan pelaku. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berbeda. MT dikenakan pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat. ST dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 terkait kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Kapolres Nabire mengimbau masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi tanpa konfirmasi kepada pihak kepolisian. Semua informasi yang beredar sebaiknya dicek dulu ke petugas. Jangan langsung diumbar ke media sosial atau grup tertentu karena bisa menimbulkan salah tafsir dan masalah baru, tegasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya serta masyarakat yang turut membantu, khususnya korban pendeta beserta keluarga, yang hadir untuk memastikan identitas pelaku. Dengan penangkapan ini, kita berharap jaringan kejahatan curas di Nabire bisa diputuskan dan masyarakat kembali merasa aman, tutup Kapolres. Muhammad Irfan, papdnews.tv.com melaporkan.